kita sudah kerja keras, hasilnya kok pancet ae ya. Sudah sembayang, hasilnya kok pancet ae ya. Sudah kolektor perpuluhan, donasi, lah kok pancet ae ya. Gak ono perubahan ya. Iki kena apa? Untuk bisa meneliti, untuk bisa memperhatikan lebih jeli, lebih jelas akar masalahnya itu ada di mana sih. Uripku kok pancet ae, padahal kita tadi sebelumnya ingin kita merubah nasib dadi urip mulya. Ini perlu adaptif. Lah adaptifnya saya dapati cukup 3 saja. Shalom. Haleluya. Haleluya. Yeah. Suwe ora jamu, jamu moho karya. Suwe ra ketemu, temu F Agraha urip mulya. F Agraha yang dipelihara Tuhan sempurna lebih semangat. Haleluya. Nah, woro-woro dinten niki wancine happy birthday, happy birthday, happy birthday. Sapa sing ulang tahun? Selamat umur panjang, umur Tuhan pelihara, diberkahi Tuhan urip mulya. Haleluya. Istimewa. Hari ini Jumat tanggal berapa? 3 bulan 2 Februari tahun 2023. Nah, ternyata ulang tahunnya Mas Ude ini dirayakan sak jagat dunia, diperingati. Sebab pagi tadi saya dikabari RRI Surabaya Pro 4 woro-woro dino iki harinya membaca nyaring sedunia. Dadi wong sak donya saiki maca HBD-ne Mas Ude. Lah ayo kita membaca nyaring, ngomong sing kuat. Yang dibaca tentu saja firman Tuhan, ayat hafalan. Gak usah dibuka ya toh. Wiki mulai sekolah minggu ya. Matius 6 ayat 33. Sedomater 3, 2, 1 go. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, 2 balita yang giginya belum tumbuh. Ditambahkan apa yang dibutuhkan semuanya. Nah, dan sekarang untuk Jumat yang akan datang, kita ayat hafalannya ada di bawahnya. Kalau tadi Matius 6:33, sekarang Matius 6:34. Yo, ini boleh dibaca sebab belum pernah dihafal. Matius 6 ayat 34 kita baca bersama-sama. Bukan sekedar untuk di-subscribe, like and share, tetapi nanti ditonton, ditayangkan viewernya. Matius 6 ayat 34. Siap semua? Siap. Sudah? 3, 2, 1 go. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Lebih keras lagi, lebih perlahan. 3, 2, 1 go. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tetap dibuka, perhatikan saya. Begitu tangan kanan saya angkat yang membaca semua kaum pria. Begitu turun kiri yang membaca kaum wanita, termasuk 2 balita.
Kalau bareng semua dibaca, ya. Siap? Siap. Oke, teng. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tutup Alkitabnya. Iya. Kita ngomong sak banter-bantere, salah apa-apa kan didendo. Siap? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Luar biasa. Nah, pembelajarannya dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, jangan kamu bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, balita, jangan apa? Kuatir. Tapi ada yang ngomong, lu Mas Andi, kuatir itu kan manusiawi. Buktinya Tuhan Yesus bolak-balik ngomong jangan kuatir. Tahu Tuhan itu manusiawi banget, jangan kuatir. Sebab ternyata orang kuatir itu ada alasannya. Nah, saya dapatkan mengapa orang jadi kuatir. Versinya wong kentel, dia bilang begini, loh sekarang ini loh kondisi keadaannya sedang fuka. Apa fuka itu? Fluktuatif, naik turunnya cepat sekali. Pas naik mak nut, lalu turun mak rep, rasanya tuh kekaruan. Karena fluktuatif semua harganya, maka akan mengalami uncertain, katanya apa itu? Tidak ada kepastian, gak ono sing iso dipestekno, gak ono sing bisa diandelno, wis ora iso maneh jagakno ndoke bloro lah. Karo bloro Bu Agustin tahu. Nah, lalu kemudian kalau begitu maka orang jadi hidup ini kayak kompleks banget, ribet banget, ribut banget, kayak benang bundeli, gak iso digoleki ya apa iki, hingga hidupnya ribet. Karena ribet jadi ruwet, maka akhirnya yang didapati adalah ambigu, serba nggak jelas, serba mamang, serba gamang, ragu-ragu, mau bertindak ngene engko gek ngono, mau bertindak ngono engko gek ngene, ya opo, akhirnya hanya jalan di tempat, sehingga membuat orang melihat kondisi ini jelas apa menjadi kuatir. Nah, sekarang kalau versi saya sendiri, saya suka nyebut kondisi ini emprit gandil. Emprit gandil yen lagi nyuwara iku ngono pratandha ala, iku ngono pratandha bebaya, urip yen rekoso, urip pancen angel, membuat banyak orang jadi apa? Kuatir. Tapi saya dapati lagi ada orang yang jenis spirit. Wah, spiritisme. Dia bilangnya apa gak kuatir, karena orang susah untuk melepaskan gaya hidup lamanya, cara hidup lamanya, budaya lamanya, kebiasaan lamanya. Nah, ini saya dapat ketika di pelabuhan, misalnya ya di tempat-tempat di mana ada banyak kuli-kuli itu, kuli angkut, juragan kumpul dari sana. Nah, saya dengar ada percakapan menarik di telinga saya. Ayo, iku lho blok naik, kupinge jebobang, irunge prentas prebus mripate mecicil, tutuke droken nyuwapru tek bengok sak kayange bengak-bengok, todang-toding karepe dhewe, kok gak ngrayangi jitoke. Apa om? Lah iya, wong wis gak duwe, gak sugih maneh,
kok kelakuane pancet koyo bosi kok juraganisme kan gitu. Makanya barange gak diusungi, dijarno ambek liyane kok nek keri-keri kok ono baru dipenekno. Nah, ini membuat orang khawatir karena dia tidak bisa melepaskan dari gaya hidupnya yang lama. Tapi ada lagi orang jadi khawatir, alasannya apa? Alasannya sangat spiritualisme sekali, sangat rohani sekali. Tapi rohaninya negatif apa? Dia sedang kehilangan kepercayaan, tidak meyakini. Benarkah Tuhan itu masih peduli kepadaku? Benarkah Tuhan masih memelihara sempurna padaku? Benarkah Tuhan masih menyayangi aku? Benarkah Tuhan masih menganugerahi aku? Benarkah Tuhan masih ada di pihakku? Benarkah Tuhan masih ngancani aku, nyanding aku? Melihat kondisinya yang dia nilai sendiri semakin buruk, maka dia pantas katanya apa? Khawatir. Tetapi berbahagialah kita. Tuhan bilang apa? Jangan khawatir. Nah, ciri-ciri tanda-tanda orang yang khawatir itu gimana sih? Keluaran 16 ayat 2. Silakan yang mendapat dibacakan. Keluaran 16 ayat 2. Sudah dapat? Keluaran 16 ayat 2. Monggo. Keluaran 16 ayat 2. Keluaran 16 ayat Yang kuat. Keluaran 16 ayat yang kedua. Yes. Begini bunyi firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Iya, cirinya apa? Bersungut-sungut alias ngomel alias apa nih? Mengeluh. Alias apa lagi? Komplain. Nah, tapi sadar tidak sadar kita ini memang gak mengeluh. Tapi anak kita, kalau saya ini contoh cucu saya yang paling kecil itu perempuan, kan saya punya perempuan satu yang wonderkid cantik gitu. Kalau dia ngadepi makan, kadang-kadang dia diem, tapi tidak dimakan. Maknya tanya, "Dek, ayo makan." "Alamak, gak enak gini, Mak." Ya toh. Lalu yang saya perhatikan emaknya itu malah mengintertain ketidakenakan cucunya. Lah aku itu makan apa lo? Aku mau iku, Mak, ayam bebek. Lah kakaknya yang mendengar aku yo, Mak, aku bebek kremes nang kono iku lho. Oh yo. Lalu ke saya datangnya, "Baik lho putumu." Lalu saya bilang, "Oh, jaluk lho. Lho gak iso nolak ta kamu. Lho nek anak aku iso nolak, nek putu gak iso ta siji." Lah ini malah ngajari ngeluh, saya bilang gitu. Ngajari komplain, nek sudah mulai kecil komplain lah liyo gedene ya apa. Nah, ini ciri khas orang yang khawatir lebih gampang apa? Komplain. Yuk kita lihat kondisi kita sendiri masing-masing. Tetapi yang hebat ternyata menghadapi orang komplain gini ini, kita bisa tahu bahwa Tuhan punya cara untuk memelihara orang-orangnya. Yuk baca lanjutannya. Tetap di mana tadi? Keluaran 16, sekarang ayat 12. Ya, ayat 12. Silakan siapa yang kuat, yang nyaring, karena hari membaca nyaring sedunia. Yuk. Keluaran 16 ayat 12. Keluaran 16 ayat 12. Inilah bunyi firman Tuhan. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Yes, Tuhan Allah kita tetap peduli. Amin. Jangan khawatir. Tuhan pelihara sempurna. Buktinya tadi
orang Israel begitu masuk luwe bengok, luwe teko tadi apa? Roti. Lah kok mek ngene tok endi wae? Teko apa? Puyuh, manuk gemek geprek. Mari ngono apa? Waduh keselen di ngombene. Dimarah itu ya. Dikaprok ambek Musa. Metu banyune aire. Begitu metu banyune cek ono maneh apa? Lu Tuhan endi cuci mulut, cuci mulut. Apa cuci mulut itu? Buah. Lalu Tuhan bilang, ono nang Elim ada 70 pohon nongko. 70 pohon kurma cukup untuk semua cuci mulut. Apa? Gak dipelihara sempurna. Tuhan pelihara sempurna. Sekali lagi jangan khawatir. Nah, ayat 31 silakan dilanjut. Ayat yang ke-31 masih cara Tuhan memelihara. Ayat 31 gimana? Yang keras, kuat, siap. Keluaran pasal 16 ayat 31. Yes. Umat Israel menyebutkan namanya. Mana warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Amin. Nah, itu tadi cerita tentang mana seperti apa tadi? Tahu semua ketumbar? Tahu. Yes, tahu iska ngono iku warnane putih, tapi bukan rasa ketumbar tetapi rasa tadi apa? Kue madu, manis, enak, persis seperti kuenya Pak Uja, kue Cindy. Kalau belum pernah silakan coba. Harga bervariasi. Kayak bolo dhewe. Itulah Tuhan memelihara kita sehingga kita bisa hidupnya manis, hidupnya terpelihara, papan, pangan, sandang. Yakinlah Tuhan mencukupkan, amin, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Dan Tuhan bukan hanya memelihara zaman dulu Israel, tetapi zaman now, zaman kini, kepada Bu Agustin, kepada Bu Sri Rahayu, ya loh, kepada bapak-bapak, anak-anak muda yang masih studi, cara Tuhan memelihara bagaimana, tetap di Keluaran 16 ayat 16. Ayo monggo yang mau baca lagi dengan suara yang nyaring. Ingat, hari membaca nyaring. Tutup. Keluaran pasal 16 ayat 16. Yes. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer, seorang menurut jumlahnya juga. Iya, Tuhan memelihara kita masing-masing, personal, menurut keperluan dan kebutuhannya. Dan Tuhan melalui kita juga memelihara bagaimana seisi rumah menurut masing-masing. Sehingga kalau orang kita sering dengar, lo anak sulung itu duwe berkate dewe, anak ragil juga punya berkatnya sendiri. Jangan khawatir. Yang hebat tadi Tuhan peliharanya segomer. Wah, Pak Parnoto itu ternyata cukup kepo juga, cukup komu, penasaran. Le, segomer ku piro? Ya wis didelok kamus saja. Dilihat kamus, segomer itu ternyata 3,6 liter untuk seorang. Kalau Pak Weda serumah berapa? 5. 4 sekarang. 4. Ada sing sana ada berkatnya sendiri, anggapan 5. 5 berarti dapat berapa gomer? 5 gomer. Ya, 5 gomer itu berapa liter? 5 ping 3 15. 6 ping 5 30 berarti 15,30. 18 liter. Wow, tidak pakai. Hanya Pak. Wah, kayak makanya XL. Pemeliharaan Tuhan luar biasa ya. Nah, yang penting gini, saya sempat belajar dari Pak
Hubert Ronald David, beliau peneliti, dia katakan setiap manusia itu pasti menghadapi tantangan. Seenak apapun, sesusah apapun, ada 2 tantangan saja. Beliau menyebutnya, satu namanya tantangan teknis. Tantangan teknis ini bisa gampang dipecahkan secara teknis. Misalnya kita sakit, maka kita mesti perginya ke rumah makan. Udah ketemu dokter, beres ya loh. Tapi ada lagi tantangan yang namanya tantangan adaptif. Lah, ini yang mesti kita kenali. Karena kita sudah kerja keras, hasilnya kok pancet ae yo. Sudah sembayang, hasilnya kok pancet ae yo. Sudah kolektor perpuluhan, donasi, lah kok pancet ae yo. Gak ono perubahan yo. Iki kena opo? Lah, ndak ada yang bisa memecahkan. Khotbah-khotbah pun terkadang lewat saja, karena kita mendapati kok pancet ae. Nah, ini Pak Hubert bilang pasti kita punya, istilahnya dia helikopter view, atau kalau saya menyebutnya punya mata dewa, punya mata elang untuk bisa meneliti, untuk bisa memperhatikan lebih jeli, lebih jelas akar masalahnya itu ada di mana sih. Uripku kok pancet ae, padahal kita tadi sebelumnya ingin kita merubah nasib dadi urip mulya. Ini perlu adaptif. Lah, adaptifnya saya dapati cukup 3 saja. Pertama, seseorang itu harus punya K pertama adalah apa? Kejujuran. Kejujuran penting. Tadi kita ngobrol-ngobrol tentang sakrepel itu ya. Ternyata sekarang kedapatan tidak jujur. Itu tidak akan mujur ya, hanya sebentar saja. Tetapi yang Tuhan mau, ayo kita lihat. Kita nggak berubah, khawatir karena kita apa? Tidak jujur terhadap apapun. Belajarlah apa? Jujur. Yang kedua, ternyata kedua saya dapati kok apa? Kedisiplinan. Ini penting. Saya ingat cerita pepunden. Pepunden saya cerita gini. Nek kerja iku ya ojo sampai awakmu kepanasan. Ada 2 orang kakak beradik. Kakaknya kerja gak gelem kepanasan. Begitu jam 8 berangkat kerja di tuku, dia bawa apa? Payung supaya gak kena panasi srengenge. Jam 4:05 dia juga sudah pulang, srengenge masih panas. Dia pakai apa tadi? Payung. Tik-tik-tik mulu. Tapi adiknya beda lagi meresponnya. Dia ingat petua dari kakeknya. Nek kerja itu ojo sampai kepanasan. Jadi dia berangkat sebelum matahari biar. Dia sudah di toko siap-siap. Pulang, dia tunggu matahari angslop-slep. Kalau baru dia mulai. Kira-kira hasilnya sama atau beda? Sama atau beda? Ayo. Beda. Yang nuruti kakeknya tadi hidupnya jauh lebih makmur, lebih mulia, lebih diberkati karena jelas dia bekerja dengan penuh disiplin yang keras. Dilakukan terus-menerus, tidak hanya sekali, dan hasilnya jadi beda. Nah, yang ketiga saya dapat itu apa? Kerja sama. Begitu Purini pimpin pujian, jalanmu tak terselami, ngenes, kudu nangis. Tapi beda begitu Niko greng
jalanmu tak terselami. Weh, kita bisa semangat ya. Iya. Karena Sido, Pak. apa? Pak Sido. Oh, Pak Sido. Jadi ada apa? Kerja sama Pak Sido, Bu Rini, lalu kita semua bareng-bareng. Hidup ini butuh apa? Kerja sama, kolaborasi, sinergi, featuring. Karena itu saya tidak berani nyanyi dewek. Uang ngomong enak ono suami, alo suaramu. Lah nek saya ngambil orang bayar. Ternyata Tuhan sediakan yang gak bayar dan enak. Itu hasil dari apa? Kerja sama, bisa maju bareng-bareng. Inilah hebatnya Tuhan kita. Sehingga begitu kita kembali ke mana tadi? Yohanes 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir, karena khawatir akan hari besok. Karena hari besok ada kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Inilah penghibur yang menyukakan kita. Tidak apa-apa, sekarang susah, kata Tuhan, besok ada kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Hari ini bayar, besok ternyata kok ono gratisan. Hari ini bayar, besok bayar. Ya wis, yo. Ada kesusahannya sendiri. Oh, inilah cara Tuhan memelihara kita sempurna, luar biasa penting. Jangan khawatir. Bagian kita, ayo hidup dengan kejujuran, kedisiplinan, dan mau bekerja sama. Tuhan memberkati. Ayat hafalan kita langsung saja ya. Matius 6 ayat 34. 3, 2, 1, go. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok ada kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk. Amin, haleluya. Sido pinjam sebentar. Saya teringat hati saya sedang bersuka cita. Ya, hati saya sedang bersuka cita. Karena ternyata kesusahan itu umurnya cuma sehari. Nah, sakit pun mestinya umurnya juga sehari. Ya, hari besok sakit lagi ya sehari. Senang, senang, senangin hatiku, rasakan liumane. Gawe uripanku dicandani, diopeni Gusti Yesus kula matur nuwun. Diopeni Gusti Yesus kula matur nuwun.